Selamat sore semua, karena video ini dibuat dari jam 5 sore, kami dari kelas 1 SID kelompok 4 yang terdiri dari Clea, Grandiva, saya sendiri, Mersya, Nabila, dan Sukra Alhamdah, ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang hill climbing dari kecerdasan buatan AI. Pertama, pendahuluan. AI sangat luas, mulai dari game hingga diagnosa penyakit. Dalam banyak kasus, AI harus memilih keputusan terbaik dari banyak kemungkinan. Untuk itu digunakan berbagai algoritma pencapaian solusinya, dan salah satu yang paling sederhana dan cepat adalah hill climbing yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Hill climbing dikembangkan sebagai solusi efisien dalam pencapaian lokal untuk masalah optimasi di dalam AI dengan cara mendekati solusi terbaik melalui langkah bertahap. Hill climbing adalah algoritma untuk digunakan dalam kecerdasan buatan untuk mencari solusi secara optimal dan bertahap. Metode ini termasuk dalam kategori local search algoritma yang bekerja dengan mengevaluasi solusi yang berada di sekitar atau tetangga dan solusi saat ini dan berpindah ke solusi yang lebih baik secara iteratif. Asal-usul hill climbing 1950-an sampai 1960-an, konsep hill climbing mulai dikenal seiring perkembangannya penelitian awal AI di laboratorium seperti MIT dan Stanford. Para ilmuwan seperti Alien Newell dan Herbert Simon mengembangkan program-program pemecah masalah seperti logic theories. Pada 1956 dan General Problem Solver 1957 yang menggunakan pendekatan heuristik serupa. Dalam era ini, para penelitian mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah seperti pencarian jalur, permainan seperti ini, permainan catur, dan pembuktian teorema secara otomatis. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar hill climbing. Yang pertama ada ruang pencarian atau search space. Ini termasuk juga dari seluruh kemungkinan solusi dari suatu permasalahan. Dan juga hill climbing akan menjelajahi ruang ini untuk mencari solusi yang paling optimal atau puncak tertinggi. Yang kedua itu ada fungsi evaluasi atau fungsi objektif. Fungsi yang digunakan untuk menilai kualitas suatu solusi. Dan juga dalam analogi bukit, seperti ketinggian, semakin tinggi nilainya, semakin baik solusinya. Yang ketiga ada solusi saat ini atau current stage. Termasuk juga titik awal yang dipilih secara acak atau berdasarkan heuristik. Hill climbing akan memulai dari titik ini dan mencari tetangga yang lebih baik. Yang keempat ada solusi tetangga atau neighbor stage. Solusi yang diperoleh dari perubahan kecil terhadap solusi saat ini. Algoritma ini akan memilih tetangga yang nilainya paling tinggi atau paling optimal dari sekitarnya. Yang kelima ada puncak lokal atau lokal maksimum. Titik di mana tidak ada tetangga yang lebih baik, tapi bukan solusi global terbaik. Salah satu masalah utama dalam hill climbing. Yang keenam ada puncak global atau global maksimum. Solusi terbaik dari seluruh ruang pencarian. Tujuannya ini utama dari algoritma, tetapi sulit dicapai jika hanya menggunakan metode lokal. Yang ketujuh ada plateau dan lembah plateau. Plateau itu adalah area
Diulang pencarian di mana semua solusi tetangga memiliki nilai sama. Lembah atau ridge. Area menurun atau sulit dinaiki yang membuat algoritma bingung. Yang kedelapan ada strategi pergerakan. Biasanya algoritma memilih tetangga terbaik atau greedy. Tapi beberapa varian memilih tetangga acak untuk menghindari jebakan puncak lokal. Yang kesembilan ada heuristik. Digunakan untuk membimbing proses pencarian. Hill climbing sangat bergantung pada heuristik yang baik untuk efisiennya. Selanjutnya yaitu ada jenis hill climbing. Yang pertama, simple hill climbing. Algoritma ini membandingkan solusi saat ini dengan satu tetangga pada setiap langkah. Jika tetangga tersebut lebih baik, maka algoritma berpindah ke tetangga tersebut dan berproses diulang. Yang kedua ada steepest ascent hill climbing. Pada metode ini, semua tetangga dari solusi saat ini dievaluasi. Lalu algoritma memilih tetangga dengan nilai terbaik, paling curam peningkatannya, untuk dijadikan solusi berikutnya. Stochastic hill climbing yang ketiga. Algoritma memilih satu tetangga secara acak dan memutuskan apakah akan berpindah ke tetangga tersebut atau tetap pada posisi saat ini. Yang keempat ada random restart hill climbing. Untuk mengatasi masalah terjebak pada puncak lokal, algoritma ini melakukan beberapa kali pencarian hill climbing dari titik awal yang berbeda secara acak. Solusi terbaik dari semua pencarian yang dilakukan akan dipilih sebagai hasil akhir. Yang kelima, ada hill climbing dengan simulate annealing. Kombinasi dengan simulate annealing memungkinkan algoritma menerima solusi yang lebih buruk pada awal proses pencarian, sehingga dapat keluar dari puncak lokal dan berpotensi menemukan solusi global yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita membahas tentang algoritma simple hill climbing. Yang pertama, kita mulai dari keadaan awal. Itu jika merupakan tujuan maka berhenti. Jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang menjadi keadaan awal. Yang kedua, kerjakan langkah-langkah ini sampai solusi ditemukan. Yang pertama, cari operator yang belum pernah digunakan, evaluasi keadaan baru. Jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Yang ketiga, jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Nah, kita mengambil studi kasus game 8 puzzle. Di sini, ini adalah keadaan awal ya, posisi awal yang ada yang sudah ditemukan dan diminta ini sebagai posisi akhir. Nah, ini posisi awal ya. Kita mengambil konsep yaitu evaluasi tadi, maka jika banyaknya solusi maka itu yang dipilih. Nah, kita memiliki solusi 3 yaitu 6 ke samping atau 8 ke bawah atau 5 ke samping. Nah, maka kita hitung dari awal. Yang pertama itu adalah 5 yang ke samping, jadi yang hitamnya terdapat di sini. Kita hitung apakah sesuai dengan yang diminta. Yang diminta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan yang terakhir adalah hitamnya di tengah. Nah, kita lihat apakah di sini betul atau tidak. Ini betul 1, ini 2, ini 3, ini 4. Namun kita terletak salah karena di sini aturannya 5 bukan hitam. Nah, kita dapat 1, 2, 3, 4 solusi. Maka di sini adalah 4 solusi. Lanjut, yang kedua, jika nomor 8-nya dipindahkan ke bawah. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya betul, tapi di sini aturannya adalah 6, maka tidak sesuai. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 solusi. Lanjut di sini, jika 6-nya dipindahkan ke samping. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini aturannya adalah 7, namun di sini adalah hitam. Maka terdapat 6 solusi. Kembali lagi, jika konsep evaluasi yang tertinggi, maka dia yang menjadi awalan baru. Nah, ini posisi barunya, jadi kita masih belum sesuai dengan apa yang diminta. Maka kita cari solusinya lagi.
Ada 2, yaitu 7 ke bawah atau 6 ke samping. Pertama kita coba untuk 7-nya ke bawah. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah di sini. Kita terdapat ada 7 solusi. Lanjut, jika 6-nya ke samping, maka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini yang betul cuma hanya 5. Karena 7 lebih banyak, jadi 7 yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang 7 tadi menjadi kondisi baru. Ada 3 cara lagi, ada 7 ke atas, 8 ke samping, dan 1 ke bawah. Kita coba dari 7-nya ke atas. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada terdapat 6. Tapi di sini salah. Jadi kita buat 6. Lanjut, jika 1-nya ke bawah. Ini dari awal saja sudah salah, maka ini sangat tidak efektif. Lanjut lagi, jika 8-nya ke samping. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang hitamnya di tengah. Maka ini adalah sesuai. Dan jawabannya adalah ini. Maka kita terdapat ada 4 solusi untuk penyelesaian masalah ini. Baik, kita lanjut dengan kelebihan hill climbing. Yang pertama itu ada kesederhanaannya. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga cocok digunakan untuk masalah-masalah yang tidak terlalu kompleks. Yang kedua, pengambilan cepat pada solusi lokal. Algoritma ini cenderung cepat dalam mencapai solusi lokal yang baik dalam ruang pencarian. Jika masalah memiliki minimum lokal yang relatif mudah dijangkau, algoritma ini dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan cepat. Yang ketiga adalah penggunaan yang luas. Algoritma hill climbing dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimisasi, mulai dari masalah numerik hingga kombinatorial. Yang keempat ada efisiensi pada masalah kecil. Algoritma ini efisiensi pada masalah-masalah kecil dengan ruang pencarian yang terbatas. Pada masalah-masalah dengan banyak solusi potensial, algoritma ini dapat memberikan hasil yang cukup baik. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang cepat. Metode hill climbing berhenti apabila solusinya sudah ditemukan tanpa kita harus membandingkan dengan node-node yang lainnya. Yang keenam, proses pencariannya cepat. Pencariannya menggunakan hill climbing prosesnya lebih cepat mendekati tujuannya. Selanjutnya ada kekurangan hill climbing. Yang pertama, pendekatan bertahap. Metode hill climbing, node yang akan ditujukan tidak bisa langsung ke tujuan, tetapi harus melewati level sedikit demi sedikit demi mendapatkan tujuannya. Yang kedua, perbandingan solusi. Apabila hill climbing sudah mendapatkan solusi, maka dia harus mencari solusi yang lain untuk membandingkannya, karena untuk mencari node awal dengan tujuan yang dekat. Yang ketiga, terjebak dalam minimum lokal. Jika solusi di awal yang dipilih tidak mendekati solusi optimal global, algoritma ini mungkin tidak akan mampu menemukan solusi yang terbaik. Yang keempat, tidak menjamin optimalisasi global. Karena algoritma ini hanya mempertimbangkan langkah-langkah lokal, tidak ada jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi optimal global. Yang kelima, ada sensitif terhadap pilihan awal. Jika pilihan yang awal buruk dipilih, algoritma ini mungkin akan terjebak pada solusi suboptimal. Yang terakhir, keterbatasan pada masalah multimodal. Algoritma ini mungkin kesulitan untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang berbeda. Ini karena algoritma ini cenderung mengarah ke satu arah yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang dapat mengabaikan puncak lainnya. Lalu kita masuk ke penerapan hill climbing di kehidupan nyata. Yang pertama itu ada optimasi fungsi matematika. Hill climbing digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Contohnya itu seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dalam fungsi objektif. Yang kedua ada penjadwalan otomatis atau scheduling. Contohnya itu seperti penjadwalan ujian, penjadwalan pegawai, atau produksi pabrik. Hill climbing juga membantu memilih kombinasi terbaik dari berbagai kemungkinan jadwal. Dan yang ketiga ada game AI, Artificial Intelligence dalam permainan.
Biasanya ini digunakan untuk menentukan langkah optimal dalam permainan strategi. Contohnya itu ada pada AI pada game catur atau puzzle menggunakan hill climbing untuk memperbaiki posisi langkah. Lalu ada yang keempat yaitu permasalahan rute. Permasalahan rute itu biasanya digunakan untuk mencari jalur tercepat dari titik awal ke tujuan dalam graf. Cocok untuk game atau simulasi navigasi robot sederhana. Kesimpulan yang kami dapat dari hill climbing tersebut adalah hill climbing ini adalah algoritma pencarian lokal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan pendekatan bertahap ke solusi yang lebih baik. Algoritma ini sederhana, cepat, dan efisien untuk ruang pencarian kecil, tetapi memiliki keterbatasan serius seperti terjebak di puncak lokal, plateau, dan lembah pencarian. Meskipun tidak menjamin solusi global optimal, hill climbing sangat berguna dalam aplikasi praktis seperti penjadwalan, pengaturan jalur, serta optimasi parameter dalam machine learning. Dan untuk mengatasi kelemahannya, dikembangkan berbagai varian seperti stochastic hill climbing dan random restart atau digabung dengan metode lain seperti simulated annealing. Dan memahami hill climbing sangat penting karena ia merupakan dasar bagi banyak algoritma pencarian dan optimasi dalam kecerdasan buatan. Baiklah, sampai sini saja hasil dari yang kami bisa. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat sore.